Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Sebelumnya Bapak Ibu semua sehat? Suasana hari ini alhamdulillah cukup panas hari ini. Cuaca lebih panas, yang penting hati kita tetap alhamdulillah. Semuanya sehat? Sudah sarapan? Sudah. Ada yang belum? Ya, beli sedikit. Masya Allah, Pak Ketua turun dulu. Kepada yang kami hormati Bapak Ketua PDM Kota Bumi, Bapak Haji Junaidi SPD MPD, kepada yang kami hormati Bapak Bupati yang mewakili Bapak Asisten, satu bidang pemerintahan, kepada yang kami hormati Bapak Ibu keluarga besar PDM dan PDA Kota Bumi, rekan-rekan semua dari keluarga besar Masjid Sajadah Taqwa yang berbahagia, kepada segenap unsur pemerintahan aparatur negara yang kami hormati, kepada segenap rekan-rekan multi ormas, salam dengar ada teman-teman kita dari NCI, ada dari MUI, ada dari rekan-rekan kita Nahdlatul Ulama, dan semua yang hadir di sini yang kami hormati, kita semua bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah. Alhamdulillah pagi ini kita diberikan nikmat sehat, kita diberikan nikmat taat, kita diberikan nikmat taat. Barang siapa yang punya tiga nikmat ini, maka seolah-olah dunia sudah ada dalam genggamannya. Apa yang kita sampaikan ini terinspirasi dari hadis Nabi, man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi. Barang siapa yang di waktu pagi memiliki badan yang sehat, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya sehat. Di antara tanda sehatnya, kalau kami orang Jogja menandai, itu bisa kemerdekaan, itu sehat. Dan yang hadir di sini saya lihat banyak yang menyulap bungkus snacknya selebarannya menjadi kipas. Itu artinya pertanda kita semua sehat. Kadang kalau kita sedang sakit, kita diminta untuk minum teh hangat agar suhu kemerdekaan. Maka alhamdulillah yang hadir di sini meskipun tidak minum teh hangat sudah hangat. Jadi satu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih lanjut lagi Nabi menjelaskan kepada kita, barang siapa yang di waktu pagi dalam keadaan aman. Alhamdulillah. Tadinya saya ketika diundang di Lampung di Kota Bumi,
itu saya berpikiran, wah ini kota Lampung, kota bumi. Pikiran saya sudah macam-macam. Sampai di sini, masya Allah, warganya ramah-ramah semua, sangat aman. Saya melihat bapak-bapak ibu-ibu naik sepeda motor pun tidak pakai helm. Itu yang tidak kita temukan di Jogja. Jadi persepsi saya langsung berubah dari sini. Ternyata kota bumi Bandar Lampung pada umumnya adalah kota yang aman. Bahkan jualan di trotoar aman. Kemudian parkir sepeda motor tidak dikunci setat, aman. Kemudian mobil di mana-mana juga aman. Maka Bapak Ibu dan saya saat ini kemudian berpikir jangan termakan oleh hoax, karena banyak hoax yang berkembang di luar sana tentang kota bumi atau kota Lampung. Kita harus tabayun dan buktikan sendiri. Dan alhamdulillah di sini kotanya sangat aman, warganya sangat ramah, dan alhamdulillah disambut dengan penuh kehangatan. Saya begitu tiba di sini, masya Allah, langsung disuguhi apa Pak? Kopi, apalagi yang manis lebih, masya Allah. Jadi betul-betul kota yang aman. Dan termasuk kalau kita bandingkan dengan kota kami di Jogja, berita tentang kriminal di kota bumi itu sangat sedikit. Tapi kalau Jogja yang disebut berhati nyaman kota pelajar, tiap hari ada berita kriminal, tiap hari ada berita tentang hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi coba lihat TV, jarang muncul berita kriminal tentang kota bumi. Muncul nggak? Nah, makanya pertanda kotanya kota yang aman. Salah satu indikatornya tidak muncul di TV. Alhamdulillah. Coba berita Jogja, kriminal, curang, kritik, pembacokan. Coba lihat kota bumi, jarang muncul. Maka indikator kota yang aman. Baik, Bapak Ibu, yang ketiga, apa yang ketiga tadi? Nabi menjelaskan wa indahu qutu yaumihi, dan punya persediaan pangan. Alhamdulillah. Kalau berbicara tentang pangan, Lampung, kota bumi, ini gudangnya. Kami di Jogja itu yang konon katanya sebagai lumbung padi, tapi lihatlah sejauh mata memandang banyak. Sementara di sini, alhamdulillah kita lihat sejauh mata memandang pangan. Ada sawit, apalagi singkong, apalagi jagung, apalagi jangan bilang karet, karet bukan pangan. Tapi intinya alhamdulillah kalau soal pangan itu di sini sangat berlimpah. Potensi pertanian, potensi peternakan di kota bumi sangat besar. Sementara kalau kami di Jogja pelihara ayam 2 saja sudah diprotes tetangga. Kenapa? Kotorannya. Sementara kalau di sini insya Allah, andaikan Bapak Ibu investasi di bidang peternakan atau pertanian, lahannya masih sangat luas, bahkan tidak ada tetangga yang protes. Maka alhamdulillah terpenuhi 3 kriteria Nabi. Apa tadi? Sehat, yang kedua aman, yang ketiga pangan. Fakalah nama insan dunia, maka dunia sudah ada dalam genggamannya. Jadi Bapak Ibu dari kota bumi menggenggam dunia. Alhamdulillah. Jadi menggenggam dunia kalau kita kuasai 3. Setelah bersyukur kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, uswah hasanah kita, teladan terbaik umat manusia sepanjang zaman. Barang siapa yang bersolawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan memberikan kepadanya salawat, Allah akan memberikan kepadanya rahmat 10 kali lipat. Wa rufi'a lahu asyru darajat, dan insya Allah akan diangkat 10 derajat, akan ditambahkan pahala 10 kepadanya. Wa huttat anhu asyru dunya, barang siapa yang mengucap sallallahu alaihi wasallam akan dihapus baginya 10 dosa. Wa halal li syafaati, dan insya Allah dijanjikan syafaat Nabi. Maka Bapak Ibu, sudah sepantasnya bagi kita memperbanyak ucapan salawat kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu, yang ketiga, pertama tadi puji syukur, yang kedua salawat, salam, yang ketiga sebelum kami menyampaikan materi, tidak semua yang hadir sudah kenal. Saya mau kenal dulu. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak sayang. Namun baik, nama saya singkat padat jelas, tidak ada aroma mustahnya. Nama saya Mujima Cici di Manima, dari asli Jawa. Ketika saya mengucap ini, kemudian Bapak Ibu tertawa, artinya yang hadir di sini banyak orang Lampung tak bisa bahasa Lampung, karena orang Jawa tinggal di Lampung. Berarti benar itu lagu yang viral itu. Ya itu tak culengan dan aku orang Lampung tak bisa bahasa Lampung. Bahkan saya sampai hari ini masih bertanya-tanya, apa itu tak culengan ini? Belum menemukan jawabannya. Karena yang saya ngerti itu orang Lampung yang tak bisa bahasa Lampung. Jadi belum ada jawabannya. Jawabannya apa? Baik Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama saya sudah jelas nih. Aktivitas sehari-hari kami ada di KMFTI Kom Mubalik Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Aktivitas kami yang lain, kami sebagai pegawai P3K. Tahu P3K? Apa itu? Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Enak banget itu. Tapi bukan itu, kami P3K itu pertolongan pertama pada kesumpah. Baik. Jadi kami ini di Jogja sering diminta tolong kalau ada orang kesumpah. Kami ini tiada hari tanpa rukyah. Tiap hari di sini pun banyak yang biasa di sini diminta tolong untuk rukyah orang kesumpah. Sampai teman-teman tuh bilang sama saya begini, jadi berulang ujian dapat rupiah. Ini ungkapan teman-teman ini melecehkan kok. Gimana ya? Baik, itu sebentar perkenalan. Ada lagi terkait perkenalan yang ditanyakan. Oh ya, tadi Pak Ketua PDF menyampaikan istri baru 1. Itu betul. Istri saya baru 1. Ada lagi? Cukup? Baik. Ada keinginan ya dari sahabat kita Pak siapa? Pak Son Haji. Pak Son Haji. Di sahabat kita bertanya, ada keinginan untuk nambah poligami atau tidak? Kalau secara genetik, si mbak saya itu istrinya berapa? 9. Ya, si mbak saya itu istrinya 9 kalau secara genetik.
Ya, tapi tidak kumpul bareng 9 itu ya tidak boleh. Jadi total istrinya 9. Itu kalau secara genetik. Jadi kalau diurut dari urutan genetiknya itu potensinya ada. Tetapi insya Allah sebagaimana ketika kami menikah dulu, istri saya itu sudah menyampaikan ke saya termasuk orang yang dapat istri langka, unik. Begitu kami menikah baru beberapa hari, istri saya langsung menawarkan ke saya untuk poligami dan menawarkan untuk dicarikan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, ketika istri saya menawarkan kepada saya untuk poligami itu, saat itu saya memberikan jawaban seperti ini. Sebenarnya tadi saya ingin ngomong Pak, tapi karena Pak Soe Haji bertanya, jadi malah cerita sih. Nah, jadi ketika istri saya menawarkan ke saya untuk poligami dan mau dicarikan, saya jawab ke istri saya begini, istriku, tidak, saya ini hanya ibarat sebuah lilin yang hanya dapat menerangi satu ruangan. Itu pun remah-remah. Apalagi kalau harus buka ruangan. Tidak, Bu, aku bukanlah mentari yang dapat menerangi. Maka cukuplah bagiku hanya dirimu seorang di sampingku. Itu jawabanku waktu itu seperti ini. Alhamdulillah. Baik, sebelum pengajian ini ke materi, karena tadi ditanya Pak Soe Haji, saya mau balik tanya sama bapak-bapak di sini. Ada nggak bapak-bapak di sini yang ditawarkan istrinya poligami? Tidak ada. Kalau ada, jawabannya seperti saya atau oke gas. Jawabannya apa? Oke gas. Ini Pak Soe Haji bukan oke gas. Ini istrinya Pak Soe Haji ya? Oh, tidak ada. Yang kedua, ini ada kemauan tapi gak ada keberanian. Kalau yang di sini ada kemauan tapi takut istri. Oke. Saya sekarang tanya ibu-ibu. Ada di antara ibu-ibu di sini yang hadir yang seperti istri saya mengizinkan dan mendorong suaminya untuk poligami? Saya menyarankan ibu boleh mencontoh istri saya, tapi dengan syarat. Saya izinkan untuk poligami, syaratnya umurnya di atas 70 tahun. Masalah. Gimana Bu? Siap seperti saya yakin semuanya pinter itu. Baik, ini Pak Rektor itu kalau ditantang begitu. Orang lain. Karena itu istilah Jawanya omongan dan duit omongan. Sudah repot tambah repot. Alhamdulillah perkenalan cukup ya Pak Soe Haji. Alhamdulillah. Jadi satu pertanyaan sudah terjawab. Sekarang kita kembali ke topik kita hari ini. Di belakang kita ini sudah tertulis bahwa di Idul Fitri ini, di bulan Syawal ini, momentum untuk saling memaafkan. Jadi Bapak Ibu, di bulan Syawal, di saat Idul Fitri, di tempat kita, di negara kita, sudah menjadi tradisi, sudah menjadi kebiasaan di mana-mana budaya saling memaafkan, atau istilah populernya adalah halal bihalal. Ini sudah membudaya, sudah ada dari waktu ke waktu, dan ini adalah ciri khas tradisi di Nusantara, di negeri kita. Bahkan ini tidak hanya di perkotaan, tapi sampai pedesaan. Bahkan tidak hanya di Indonesia Barat, bahkan di Indonesia Timur sudah membudaya tradisi saling memaafkan. Dalam hal ini,
Saya yang berlatar belakang Muhammadiyah teringat dengan putusan Tanzim Muhammadiyah di HPT, himpunan putusan Tanzim jilid 3. Bagi bapak ibu yang punya bukunya, warnanya kasih tahu juga. Pak Rektor bilang biru. Jadi yang bukunya berwarna biru. Sikap kita ini juga sekaligus untuk menjelaskan kepada sahabat-sahabat kita dari ormas yang lain bahwa selama ini Muhammadiyah dituduh anti budaya, anti tradisi. Sebenarnya tidak. Karena di himpunan putusan Tanzim Muhammadiyah sudah disampaikan sikapnya terhadap tradisi. Karena kaidahnya jelas dalam masalah tradisi. Al-aslu fi adati al-ibadah hatta yajib sholul ibadah. Hukum asal dalam tradisi adat istiadat itu boleh selama tidak bertentangan dengan tuntunan agama. Bapak Ibu, jadi tradisi adat istiadat yang tidak bertentangan dengan tuntunan agama itu boleh. Maka sikapnya ada tiga. Sikapnya ada tiga. Satu, sikap tradisi itu selaras dengan tuntunan agama, lanjutkan. Bapak Ibu, memaafkan itu selaras dengan tuntunan agama atau tidak? Selaras. Bisa dilanjutkan? Bisa. Tradisi mudik, silaturahim ke orang tua, selaras? Selaras. Bisa dilanjutkan? Bisa. Lanjutkan. Tradisi menjamu tamu dengan hidangan yang istimewa, opor ayam, lontong, ketupat. Kalau di kota dunia rendang itu ada, mau sama? Rendang. Maka itu adalah tradisi yang baik, bisa dilanjutkan. Termasuk momen bertemu kepada sesama, kemudian mengucapkan salamnya dan meminta maaf. Di tempat kita ada tradisi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ini adalah tradisi yang baik. Tidak kita temukan dalam Quran, tidak kita temukan dalam hadis Nabi, tidak kita temukan dalam kebiasaan para sahabat Rasulullah. Tetapi tradisi ini tidak bertentangan. Bahkan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum adalah bukti bahwa Islam tidak menolak tradisi. Karena ucapan taqabbalallahu minna wa minkum itu adalah didorong rasa kekhawatiran para salafus saleh dulu. Mereka khawatir amalnya tidak diterima. Utamanya pada era Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada saat itu Khalifah meneteskan air mata ketika orang-orang dekat pita mengucapkan selamat hari kemenangan, maka beliau khawatir kalau amalnya tidak diterima, sehingga mengajak untuk saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum. Dan itu kemudian menjadi tradisi para salafus saleh ketika mereka bertemu saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Dan itu tidak kita temukan dalam Quran, tidak kita temukan dalam hadis Nabi, tidak kita temukan dalam kebiasaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini murni tradisi, dan tak seorang pun ulama yang menolak tradisi taqabbalallahu minna wa minkum. Maka ini adalah bukti bahwa jika tradisi itu, kebudayaan itu selaras dengan tuntunan agama, maka bisa dilanjutkan. Sikap yang kedua, jika tradisi itu selaras, tapi ada bagian yang tidak selaras, bisa diperbaiki. Bapak Ibu, ketika di bulan Ramadan, di bulan Syawal ada tradisi memaafkan, itu kira-kira ada nggak tradisi yang perlu diperbaiki? Ada? Saya menemukan ada. Apa itu? Tradisi berjabat tangan dengan lawan jenis. Jadi lebih baik kalau kepada sesama muslim yang sama-sama satu jenis, prinsipnya kalau saling bertemu
tidaklah ada dua orang muslim yang yang saling bertemu, yang sofa, yang saling menjabat tangan, illa ghufirallahuma qabla an yafarriqu, melainkan Allah akan mengampuni dosa keduanya sebelum berpisah. Tapi kepada lawan jenis, ternyata Nabi mengatakan ini la usawifun pisah, aku tidak menjabat tangan perempuan. Jadi Nabi itu tidak menjabat tangan perempuan. Maka tradisi berjabat tangan dengan lawan jenis ini perlu dikoreksi sehingga kita tidak perlu menjabat tangan perempuan. Tapi Nabi hanya memberikan isyarat. Maka isyarat apa saja yang bisa dipahami sebagai bentuk menjabat tangannya itu bisa dilakukan. Mau isyarat seperti ini juga boleh, mau begini juga boleh, monggo istilahnya silakan saja. Yang penting isyarat tersebut dipahami. Karena Nabi tidak menjabat tangan perempuan. Kalau di sini isyaratnya apa sama perempuan? Kalau seperti ini, gue Jowo. Tapi sudah jadi budaya di sini. Ya, jadi sama seperti ini. Boleh. Baik, Bapak Ibu. Kemudian ada lagi tidak yang perlu diperbaiki? Kalau saya menemukan sementara baru itu ada yang belum nemu. Belum. Pak Eko nemu yang perlu diperbaiki? Belum. Jangan bilang percok. Kenapa? Kalau percok diperbaiki, berarti kalau tadi percoknya kecil jadi gede. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Yang ketiga, jika tradisi tersebut tidak selaras dan tidak bisa diperbaiki, maka tradisi ini perlu ditinggalkan. Contohnya adalah tradisi minuman keras. Ini jangan diperbaiki, tapi apa ditinggalkan. Kenapa? Karena ini membahayakan diri sendiri maupun orang lain dan dilarang oleh agama. Baik Bapak Ibu, intinya kita bisa melestarikan tradisi ini, budaya saling memaafkan. Dan Bapak Ibu, ternyata di surga kelak itu ada 8 pintu surga. Salah satu di antara pintu surga itu adalah pintu untuk orang yang menahan amarah dan memaafkan orang lain. Bapak Ibu, ketika belajar pintu surga, ternyata Nabi menjelaskan ada 8. Sayangnya dari 8 itu yang terkenal satu, pintu puasa Ar-Rayyan. Yang lain jarang. Nah, maka saya kenalkan satu lagi, namanya pintu Al-Ghadhiruna Al-Ghaib wal 'afina 'anil nas. Pintu orang yang menahan amarah dan memaafkan orang lain. Maka bagi Bapak Ibu yang menginginkan masuk surga, salah satu caranya adalah selain kemarin kita berpuasa, itu ada pintu menahan amarah dan memaafkan orang lain. Maka bagaimana kehadiran kita itu menjadi pribadi yang pemaaf. Insya Allah orang yang memaafkan itu hatinya akan lapang. Kadang hati kita terbakar, kadang hati kita sakit. Itu bukan karena orang lain menyakiti, tetapi karena kita tidak bisa memaafkan. Maka dengan memaafkan itu hati kita menjadi lapang, terasa lebih ringan. Bapak Ibu, kadang-kadang orang sakit hati karena kita memaksakan supaya orang lain seperti keinginan, seperti kemauan kita. Padahal yang terpenting bagi kita itu bukan bagaimana orang lain seperti keinginan kita, tapi bagaimana kita memahami orang lain. Karena sesungguhnya membenci itu lebih mudah, tetapi yang dianjurkan itu bukan membenci, yang dianjurkan adalah memaafkan. Karena membenci yang mudah itu akan merusakkan hati, sementara memaafkan yang sulit itu akan melapangkan dada. Maka pilihan kita, pilih jalan yang mudah, tapi hatinya sakit. Kita pilih hati yang sulit, langkah yang sulit, memaafkan, tapi hati kita akan
Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dianjurkan untuk wal kadhiminal ghaib wal 'afina 'anil nas, menahan amarah dan memaafkan orang lain. Dan masih ada pintu-pintu yang lain. Tidak saya sebutkan, nanti dan materinya judulnya nanti apa? Judulnya jadi pintu surga. Baik. Kita lanjutkan. Yang berikutnya, kita jadikan bulan Syawal ini sebagai momentum untuk saling memaafkan karena sudah menjadi tradisi. Maka akan lebih mudah kita minta maaf saat masyarakat sudah terbiasa dibandingkan ketika kita minta maaf ketika saat itu bukan menjadi kultur kita. Karena dengan adanya kultur ini, maka akan lebih mudah bagi kita untuk memaafkan dan minta maaf. Tetapi yang perlu digarisbawahi, kita tidak boleh minta maaf menunggu lebaran. Lagi berpuasa, sama minta maaf, jangan nanti nunggu lebaran. Atau kapan dimaafkan? Nanti kalau sudah lebaran. Ini juga ya, boleh. Nah, Bapak Ibu, kenapa memaafkan ini menjadi penting? Karena memang Bapak Ibu, ketika kita punya tanggung jawab hak adami dan itu belum diselesaikan, maka taubat kita belum sempurna. Perintah dalam Al-Quran tadi yang dibacakan oleh Ustaz kita, Ustaz muda kita tadi, Ustaz siapa? Ustaz Asmi. Itu adalah perintahnya wasari'u ila magfiratin min rabbikum, bersegera menuju ampunan Allah. Bagaimana cara kita menuju ampunan Allah? Ada banyak cara untuk menuju ampunan Allah, tetapi utamanya adalah bertaubat kepada Allah. Sementara dalam hadis Nabi di kitab hadis Arba'in Nawawi yang terakhir, di situ disebutkan ada 3 cara agar kita mendapatkan ampunan Allah. Yang pertama adalah berdoa dan berharap kepada Allah. Innaka ma ta'amtani wa rujawtani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Ketika kita berdoa kepada Allah, kita berharap kepada Allah, ketika kita beramal saleh, maka Allah tidak peduli lagi berapa dosa kita, Allah akan mengampuni. Artinya apa? Dosa kita bisa diampuni dengan cara beramal saleh. Innal hasanah yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus keburukan. Maka barang siapa yang ini dosanya diampuni, fokuslah untuk beramal saleh. Inggris kalama yang faukah, bersemangatlah atas apa yang bermanfaat bagimu, bukan bersemangatlah untuk nyingkir kepada tetangga. Karena saat ini kadang-kadang di era modern ini semua yang kita lakukan dikomentari. Maka Bapak Ibu, di dalam bermasyarakat, dinamika bermasyarakat itu pasti ada beda pendapat, pasti ada beda pandangan, ada beda organisasi, ada beda suku, ada beda latar belakang. Kita tidak bisa mengubah dan menjadikan orang lain pendapatnya sama dengan pendapat kita. Maka kalau ada orang lain yang berbeda kepada kita, sikap kita adalah toleransi. Bukan kemudian kita apa Pak? Nyinyir. Jadi penting kita untuk toleransi. Dan sah-sah saja kita mengemukakan pendapat kita, tetapi juga orang lain sah mengemukakan pendapatnya. Maka tidak mengapa kita multi ormas, kita multi etnis, kita multi latar belakang, tetapi setiap orang hendaknya menetapkan prinsip bekerja sama dalam hal yang disepakati dan bisa toleransi dalam hal yang berbeda. Syekh Rosid Ridho itu pernah menyebutkan, nahnu nata'awanu bima ittafaqna. Kami bisa bergotong royong terhadap apa yang kami sepakati. Jadi kita bisa bergotong royong bekerja sama dalam hal yang kita sepakati. Wa nahnu natasa'an, dan kami bisa toleransi bima ittafaqna terhadap kami yang berbeda. Maka sudah saatnya seperti itu kita fokus beramal soleh
dan kita bisa bergotong royong, bisa bekerja sama pada apa yang kita sepakati, dan kita bisa toleransi pada perkara yang berbeda. Maka tadi malam itu saya sempat bincang-bincang dengan Pak Ketua PDM dan Pak Rektor di rumah Pak Ustadz Ahmad. Itu salah satunya adalah kami menyampaikan tentang kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Dan kalau tidak salah direkam sama Pak Ketua PDM, dijadikan status apa ya? Atau diupload di mana? Kalau di TikTok ya. Jadi prinsipnya bagaimana kita di dalam bermasyarakat, bagaimana kita menghadapi orang banyak. Kadang beda antara ilmu dengan cara bersikap. Kenapa? Karena di situ ada kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari kerusakan lebih diutamakan dibandingkan mengupayakan kebaikan. Jangan sampai kita mengupayakan kebaikan versi pendapat kita, tetapi kemudian di situ ada kerusakan. Maka lebih baik kita menghindari kerusakan dan menunda mengupayakan kebaikan. Kenapa? Karena kerusakan harus dihindari. Ini kaidah yang baik dari para ulama ahli fikih, sehingga di dalam masyarakat kita perlu mengedepankan bagaimana kerusakan itu kita hindari. Jangan sampai kita mengedepankan ego bahwa orang lain harus sama dengan kita, tetapi kemudian ukhuwahnya menjadi rendah. Tapi tidak mengapa kita menyampaikan pendapat kita melakukan pandangan kita, tapi ingat kita harus toleransi dengan pihak yang berbeda. Baik Bapak Ibu, berikutnya yang kedua, cara kita mendapatkan ampunan. Meskipun lau dulu buka anak nasab, meskipun dosamu membumbung tinggi memenuhi langit. Bapak Ibu, kalau dosa kita membumbung tinggi memenuhi langit, itu kira-kira dosanya banyak apa sedikit? Banyak. Kalau bahasa kami orang Bantul itu sabuhan. Kalau di sini ada bahasa saking banyaknya itu. Nah, ayah apa ya? Kalau kami itu sabuhan. Jadi karena dosanya sangat banyak. Maka meskipun dosa kita itu membumbung tinggi memenuhi langit, lalu kemudian summas takfar kami, kita mau beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Jadi kuncinya kita mau beramal soleh, Allah ampuni dosa kita. Yang kedua, kita mau minta ampun, Allah ampuni dosa kita. Karena Allah itu mensifati dirinya yang firud dunuba jami'ah, mengampuni semua dosa. Tidak ada dosa yang tidak diampuni. Semua dosa bisa diampuni. Semua dosa bisa diampuni. Ustaz, bagaimana kalau syirik? Syirik bisa diampuni kalau kita mau bertaubat. Jadi kalau kita mau istighfar, semua dosa bisa diampuni. Maka kalau amal soleh tadi menghapus dosa kecil, maka istighfar, taubat itu dapat menghapus dosa besar. Cara yang ketiga, agar dosa kita diampuni. Cara yang ketiga adalah meskipun kita ini biqabil al-tifaqoi, memiliki dosa yang terbagi jagat, memenuhi bumi. Kalau tadi Nabi dalam hadis qudsi menyebutkan bahwa Allah berfirman, meskipun dosamu membumbung tinggi memenuhi langit. Kali ini Allah sampaikan, meskipun dosamu ngebagi jagat, memenuhi bumi. Bapak Ibu, kira-kira kalau bumi ini dipenuhi ada berapa ton? Ya, bermiliar-miliar ton. Jadi meskipun dosanya memenuhi bumi, ternyata dapat diampuni oleh Allah. Syaratnya apa? Lakitani la tusyriku bi syai'an. Berjumpa kepada Allah, mentauhidkan Allah.
Jadi tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selagi kita tidak menyekutukan Allah, maka kita berpotensi mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Bapak Ibu, ini semua tadi amru minallah. Ini semua tadi amru minallah. Yang pertama apa tadi? Amal soleh. Yang kedua, istighfar, taubat. Yang ketiga, bertauhid. Ini hablum minallah. Kenapa? Karena kalau hablum minannas, maka kita belum bisa mendapatkan ampunan selagi kita belum minta maaf. Maka Imam Nawawi, salah satu ulama mazhab Syafi'i kenapa? Bahkan di masjid-masjid Muhammadiyah itu termasuk yang sering menggunakan kitabnya Imam Nawawi. Contohnya apa? Riyadhus Shalihin. Apalagi Arba'in. Apalagi Al-Aqab dan lain-lain. Dari situ Imam Nawawi menyebutkan taubat kita kepada Allah itu kalau kepada sesama manusia maka harus menyelesaikan hak adami, harus diselesaikan. Maka hubungannya terhadap sesama manusia di sini Nabi mengatakan, maka endahum maklamatun linati. Barang siapa yang dia punya kezaliman, berbuat zalim kepada saudaranya, baik berupa kehormatannya atau sesuatu yang lain, maka kalian halalhu minhul yaum, hendaknya menghalalkannya hari ini. Jadi minta halal dan juga menghalalkan saat masih di dunia. Kenapa? Karena nanti di akhirat itu tidak ada lagi dinar dan dirham. Karena orang yang masih punya tanggung jawab hak adami yang belum selesai itu terhalang masuk surga. Maka dalam hadis Nabi tentang orang yang bangkrut, itu Nabi menyebutkan ada orang yang datang kepada Allah dengan pahala hajinya, dengan pahala sholatnya, dengan pahala yang lainnya, tetapi ternyata Allah syarah dia telah mencela orang lain, waqad daraba dia telah memukul orang lain, waqad zalama dia telah zalim kepada orang lain. Maka orang-orang yang dizalimi, orang-orang yang dianiaya, orang-orang yang dipukul, orang-orang yang dicaci maki itu berkata, ya Allah, fulan belum bisa masuk surga karena masih punya tanggung jawab kepadaku, dulu aku pernah dipukul. Maka kemudian Allah akan mengambilkan kebaikan-kebaikannya, yuqam min hasanatihi, diambilkan kebaikan-kebaikannya, diberikan kepada orang yang dizalimi. Maka datang lagi orang yang mengaku dizalimi, dianiaya dan seterusnya hingga pahalanya habis. Maka itulah Nabi menyebutnya al-muflis, orang yang bangkrut. Maka Bapak Ibu jangan salah ngasih nama anak. Anaknya biar pakai bahasa Arab lalu dikasih nama muflis, artinya apa? Bangkrut. Memang kadang kasih nama itu perlu dengan nama-nama yang baik. Jangan kasih nama seperti kami dulu, orang zaman dulu kalau kasih nama tadi hanya untuk dari takut. Contohnya Mujimah, Musiji, Tema-tema, Tuhinem, Setulgi jam 6 atau 1 pagi jam 6. Lahirnya 1 pagi pukul 6, jadinya Tuhinem. Atau lahirnya hampir di luar nikah, dikasih nama Siti Radiniati. Lebih versi orang dulu kalau kasih nama tidak ada maknanya, maka kasih nama yang baik, yang islami. Tapi ya jangan muflis, karena kalau muflis artinya apa? Bangkrut. Maka belajarlah dengan para pejabat yang kasih nama dengan nama yang baik. Pejabat-pejabat kita itu namanya baik-baik. Contoh Muhammad Nazaruddin, bagus namanya, bisa kita contoh. Siapa lagi? Boleh pakai nama Nabi, Harun Masiku.
jangan kita banyak. Ya, ya, ini kita tidak sedang ngomong koruptornya, ngomong katanya baik. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu, kita sebagai masyarakat itu melihat kertas putih ada titik hitam. Yang kita ingat titik hitamnya bukan kertas putihnya. Dalam nama Harun Masiku itu di situ ada nama Nabi, kan kita lupa di situ. Dalam nama Muhammad Nazaruddin itu ada nama Nabi, di situ adalah nama yang baik. Maka mulai saat ini belajarlah untuk memaafkan, lihatlah orang lain dari kebaikan-kebaikannya. Karena ketika kita selalu dendam, ketika kita selalu mengingat keburukannya, maka itu akan menjadikan hubungan kita selalu retak. Maka yang terbaik Bapak Ibu dalam hal bermasyarakat, dalam hal hubungan yang terkait dengan sosial, dengan keluarga, yang terbaik adalah yang berlalu biarlah sudah berlalu. Karena itulah inti dari memaafkan. Baik, kita lanjutkan. Jadi yang pertama tadi Bapak Ibu, kita jangan sampai menjadi orang yang bangkrut. Karena kalau kita punya amal yang baik, maka amal tadi bisa diberikan kepada orang lain karena kita banyak melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Dan tindakan kita yang merugikan orang lain itu kata Nabi cuma 3. Jadi kata Nabi kita merugikan orang lain itu cuma 3. Maka yang penting bagaimana kita perhatikan 3 hal. Apa itu? Inna dima'ahu wa amwalahu. Apa maksud? Ustaz yang tadi mau baca hadis. Yang ketiga wa a'raudukum. Jadi kesalahan kita kepada orang lain itu hanya 3. Maka kuncinya dalam memaafkan itu adalah kita perhatikan 3 hal. Yang pertama fisiknya, yang kedua hartanya, yang ketiga kehormatannya. Maka yang terkait dengan hak sesama manusia, memaafkan itu dalam 3 hal. Memaafkan kalau fisik kita disakiti, pernah dikeplak, diantem, dicibik, ditendang, maafkan. Ini namanya disakiti di fisiknya. Kalau kita tidak bisa memaafkan, boleh bersyarat kalau masih sepadan. Saya maafkan, tapi tolong diobati. Boleh? Boleh, itu haknya. Sehingga tidak apa ketika kita ditonjok sampai benjol, lalu kemudian dia minta maaf, saya maafkan, tapi saya minta kalau kemarin pipi saya lurus, dikembalikan lurus lagi. Maka dibawa ke rumah sakit. Itulah halal diselesaikan urusannya. Yang kedua, wakafwal itu kesalahan kita berupa apa? Harta. Karena kita merugikan orang lain dalam urusan harta. Contohnya apa? Harta ini di jalan nyerempet, mobilnya gores. Bapaknya turun marah-marah. Tahu nggak ini mobil belum lunas? Maaf, saya mau kamu maafkan, saya mau memaafkanmu kalau kamu perbaiki mobil saya. Maka mobilnya diperbaiki. Artinya apa? Urusan harta sudah selesai karena mobilnya sudah diperbaiki. Termasuk lagi nyolong. Bagaimana cara memaafkannya? Kembalikan. Datang ke rumahnya, Pak, dulu motor jadi hilang. Ya, saya yang beli. Ini motor saya, kembalikan. Hak tuan rumah mau mengikhlaskan atau mau ke jalur hukum itu ya silakan. Saya harapkan, tapi proses hukum tetap berjalan terus. Kalau memang cara itu bisa membuat hatinya lepah. Tapi insya Allah kalau orang-orang di sini seperti Pak Rektor yang tak sejuk, maka Pak Rektor akan mengatakan udah apa-apa. Saya tahu waktu itu kamu sedang butuh. Saya maafkan, toh motor sudah kamu kembalikan. Kamu kembalikan motor dari mana? Lari lagi alhamdulillah saya tak tumpah. Jadi saya kembalikan.
Oh ya, ini saya terima, tapi karena saya kasihan sama kamu sudah memberi otot saya kembalikan ke kamu, maka itu lebih baik. Kira-kira begitu Pak? Baik. Jadi intinya apa? Urusan harta harus dikembalikan. Termasuk urusan harta itu adalah hutang. Jadi jangan dianggap halal itu urusannya hanya dengan mencuri, urusannya dengan korupsi, bukan. Tapi juga utang piutang. Karena kalau utang itu belum lunas, maka tidak bisa masuk surga. Nafsul mukmin mu'allaqun bidainihi. Jiwa orang beriman itu tertahan oleh hutangnya. Selagi masih punya hutang, tidak bisa masuk surga. Nabi pun tidak mau mensolati orang yang mati dan masih punya hutang, sementara keluarganya tidak ada yang mau menanggung hutangnya. Maka Nabi selalu bertanya, ketika ada orang meninggal dunia dan beliau diminta melatih, apa pertanyaan? Apakah orang ini punya hutang? Jika dijawab ya, maka Nabi mengatakan apakah ada orang yang menanggung hutangnya? Jika dijawab tidak, maka Nabi Masya Allah untuk dan jadi ngimami. Baik Bapak Ibu, kenapa? Karena orang yang punya hutang itu meskipun punya segudang amal, dia tertahan masuk surga sebelum hutangnya dilunasi. Maka halal bihalal yang baik itu termasuk menghalalkan hutangnya. Jadi ketika saya minta tolong dihalalkan, ya saya halalkan. Mengukur saya halalkan. Kamu punya hutang kepada saya ikhlas. Jadi yang benar baik. Ya kalau tidak bisa saya halalkan kalau kamu sudah lunasi. Kira-kira yang di sini termasuk yang dihalalkan tanpa syarat atau minta dilunasi? Oh, minta dilunasi. Baik. Tapi kalau Pak Ketua PDM tanpa syarat, gimana? Kami bisa. Berarti direkomendasikan sekali utang Ketua PDM. Langsung ya. Jadi Bapak Ibu, intinya apa? Urusan harta ini harus diselesaikan, termasuk korupsi. Di zaman Nabi ada orang yang meninggal dunia dan dia punya korupsi. Faktaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ansori alaih. Nabi dan mau melatih orang yang korupsi ini. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mana yang mati? Rasul bersabda, inna sahibakum ghalla fi sabilillah. Sahabatmu ini korupsi saat perang fi sabilillah. Maka para sahabat, melakukan penyelidikan apa gerangan yang menyebabkan dia tidak disolati oleh Nabi. Maka fatasna ma'ahu, kami periksa, kami selidiki gerangan apa korupsinya. Fawajadna kharajan la yusabiqu bi'amain. Maka kami temukan ternyata ada perhiasan yang dia korupsi yang berupa manik-manik yang nilainya 2 dirham. 2 dirham itu sekira 150.000 rupiah. Karena 1 dirham itu kira-kira 75.000 rupiah. Maka Bapak Ibu, di zaman sahabat ada yang korupsi 2 dirham, Nabi dan mau melatih menjadi penghalang masuk surga. Bahkan Nabi mengatakan kepada orang yang korupsi itu, apapun korupsinya, yang hak akan bergulat api dan dibakar api 2 kali. 1 di alam tubuhnya, 2 di neraka. Maka orang yang korupsi itu dibakar api 2 kali. Lihat, di zaman Nabi tadi ada yang korupsi berapa? 150.000 rupiah. Nabi dan mau nyolati. Alhamdulillah, kita tinggal di negeri Indonesia, negara yang besar, negeri muslim terbesar di dunia. Kita tidak pernah mendengar ada orang yang korupsi 150.000 rupiah. Benar kan? Di sana Nabi korupsinya apa tadi? 150.000 rupiah. Di zaman kita alhamdulillah kita tidak pernah dengar
150.000 rupiah. Alhamdulillah. Saya ingat-ingat dari kecil sampai sekarang, baik berita cetak maupun elektronik, online maupun offline, orang tahu maka Bapak Ibu pernah tidak? Belum kan? Belum. Maka ini prestasi belum. Tapi ternyata kapan hukumnya korupsinya lebih dari 150.000 rupiah. Nah, berapa berarti korupsi? 100. Intinya apa? Bapak Ibu sebagai rakyat memaafkan halal dihalalkan, apa ditutup? Dihalalkan. Semangat jadi koruptor semua tadi. Yang ketiga, jadi yang pertama kita menunjukkan orang lain dalam urusan apa tadi? Fisiknya. Yang kedua, hartanya. Yang ketiga, kehormatannya. Apa itu kehormatannya? Memfitnah. Apalagi riba, nasani yang buruk-buruk. Apalagi membuka aibnya. Apalagi yang dapat menjatuhkan kehormatan seseorang. Nomor ini Pak Asisten melecehkan. Baik, jadi melecehkan itu multi makna, ya. Pokoknya melecehkan aja ya. Melecehkan. Maka ini termasuk bentuk merugikan orang lain. Dan ini harus minta maaf. Dan memaafkan boleh bersyarat. Rusak minta diperbaiki. Hilang minta diganti. Luka minta diobati. Bahkan boleh tadi mengatakan saya maafkan, tapi proses hukum tetap berlanjut. Ingat, kadang memaafkan itu memang tidak mudah untuk melupakan. Jadi kadang memaafkan itu memang tidak mudah untuk melupakan. Maka boleh saja bagi kita ketika kita memaafkan, minta proses hukum tetap berlanjut. Tetapi tentu saja tanpa syarat itu lebih baik. Kira-kira Bapak Ibu kalau terjadi seperti itu, milih yang tanpa syarat atau proses hukum? Tanpa syarat. Alhamdulillah, ini warga kota Bumi ini luar biasa. Jadi memaafkan tanpa syarat. Kita lanjutkan. Bapak Ibu, karena itu di dalam bermuamalah kita penting untuk mempererat ukhuwah persaudaraan. Kita perlu untuk mempererat ukhuwah. Tadi yang pertama adalah momentum saling memaafkan. Ini sudah kita pelajari. Yang kedua adalah mempererat ukhuwah. Ukhuwah itu apa? Ukhuwah itu adalah persaudaraan. Intinya kalau kita bersaudara itu bagaimana? Para ulama menyebut yang namanya persaudaraan itu berbagi. Contoh, saya membawa segelas air. Saat saya membawa segelas air dan di situ teman saya tidak membawa air sedang kehausan, maka yang namanya ukhuwah itu kemudian berbagi. Saya punya segelas air, silakan kamu minum setengah. Inilah persaudaraan. Maka persaudaraan itu untuk bukti, bukan hanya teori. Karena berapa banyak orang yang mengaku saudara tapi tidak mau berbagi. Bahkan kadang datang kepada kita saat kita sudah tampak oleh mata menjadi orang yang sukses. Tapi kadang menjauh dari kita ketika kita hidupnya susah. Kenapa? Karena bersaudara itu bagaimana kita mau berkorban, mau berbagi, punya segelas air kita berbagi setengah-setengah. Ini namanya bersaudara. Lalu bagaimana? Yang lebih baik dari ini ada istilah Islamnya namanya ikhram. Apa itu ikhram? Ikhram itu adalah yang disampaikan oleh negara kita kepada para pegawai. Itu ada namanya, bukan doktrinnya, sumpah setia untuk ikhram. Maka Bapak Ibu yang jadi pegawai negeri atau jadi pegawai P3K, ini yang pegawai negeri selain Pak asisten siapa ya? Oh jadi kan juga ya? Baik.
Itu ada sumpahnya apa? Sumpahnya mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah inilah puncak ukhuwah, puncak persaudaraan adalah mengutamakan kepentingan orang lain, kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Inilah ukhuwah, inilah persaudaraan. Maka jika tadi saya membuat ilustrasi kita punya 11 ayat, lalu kemudian kita berbagi setengah-setengah, itulah persaudaraan. Tetapi kalau kita puncak persaudaraan itu ketika saya punya 11 ayat, teman saya kehausan, maka saya akan mengatakan biarlah saya haus tidak apa-apa, ini airnya untuk kamu saja. Maka kemudian airnya diberikan kepada saudaranya. Dan faktanya itu tidak ada itar yang tulus kecuali itarnya seorang ibu kepada anaknya. Maka seorang ibu kepada anaknya itu bisa betul-betul mengutamakan anaknya. Ibu sudah makan katanya, padahal ibunya belum makan. Yang penting kamu makan. Kenapa? Karena mengutamakan anaknya. Maka Bapak Ibu, kalau kita benar, maka insya Allah kita bisa mengutamakan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan diri sendiri. Kalau tidak bisa bagaimana? Ikhlas ini tidak wajib. Ikhlas ini tidak wajib. Yang dianjurkan wajib bagaimana kita mau bersaudara, mau berbagi. Maka Bapak Ibu, dalam hal ini kita bisa berbagi dengan cara apa? Untuk merekatkan ukhuwah. Maka Bapak Ibu, dalam konteks ukhuwah bersaudara itu kaidahnya ada 4. Baik, kita lanjutkan. Maaf, 4 lagi nih. Karena tadi saya disampaikan nanti 15 menit tanya jawab. Nah, ini masih ada waktu cukup. Yang pertama, di dalam memperkuat ukhuwah, cara yang pertama adalah kaful adah. Apa cara yang pertama? Kaful adah. Apa itu kaful adah? Kaful adah itu adalah kehadiran kita berusaha untuk tidak mengganggu orang lain. Jadi kehadiran kita berusaha tidak mengganggu orang lain. Maka kadang ukhuwah kita retak karena kita suka usik, karena kita suka mengganggu. Maka pastikan dia bersaudaranya kuat adalah hadir kita tidak mengganggu orang lain. Masalah muslimun min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati itu yang orang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Jadi muslim sejati itu yang orang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Usahakan lisan kita, tangan kita tidak mengganggu orang lain. Kadang hubungan kita retak karena tidak bisa menjaga lisan. Kadang hubungan kita retak karena kita tidak menyadari mengganggu orang lain. Punya talang airnya ke tetangga. Ini perang dingin. Punya pohonnya menjorok ke tempat tetangga. Dia dari tetangganya yang menyapu. Ini tanpa sadar kita mengganggu tetangga kita. Apalagi nyetel musik keras-keras tanpa kenal waktu. Harusnya waktu istirahat nyetel musik keras. Ini bikin tetangganya ya ukhuwahnya tak. Kenapa? Karena terganggu. Apalagi kalau di sini mungkin tidak begitu masalah, tapi kalau di Jogja bermasalah. Apa itu? Bakar sampah. Yang asapnya ya membuat jemuran tetangga tidak aroma wangi lagi, tapi menjadi aroma sakit. Mungkin nggak? Mungkin. Masa rendang juga Ustaz. Oh, masa rendang. Oh iya. Masa rendang ganggu tetangga. Nanti ada solusinya. Apa itu? Gunakan sih berbagi pada tetangganya. Yang kedua, yang pertama ojo ganggu marah lian tadi ya, kaful adan. Yang kedua badlut nada. Jadi kita mempertahankan ukhuwah dengan cara badlut nada. Apa itu badlut nada? Berkontribusi, berbagi.
khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain, bagi manusia yang lainnya. Maka persaudaraan ini akan terjaga kalau kita berusaha untuk menjadi pribadi yang bermanfaat, yang berkontribusi. Kita punya pola pikir apa yang bisa kita berikan, bukan pola pikir apa yang bisa kita dapatkan. Bagaimana kita bisa berkontribusi? Kalau dalam bahasa kami sering mengatakan gunati untuk rating pria. Kita bisa kalau pas rapat urun rembuk, kita mau berbagi ide-ide kreatif, berbagi solusi. Kalau lagi bekerja urun tenaga, kita mau gotong royong. Kalau ketika membutuhkan dana yang banyak urun bondo, kita mau berinfak. Bahkan kita juga bisa berkontribusi dengan cara urut tumo, kita mau berdoa. Bapak Ibu, kira-kira kita mau di posisi yang mana nih kontribusi kita? Kalau urut tumo itu wilayahnya Ustaz. Pengen kenanya diri. Jadi intinya apa? Kita bisa bermanfaat bagi orang lain, bisa berkontribusi dengan ide-ide kreatif, bisa berkontribusi dengan tenaganya, bisa berkontribusi dengan hartanya, dengan doanya dan lain sebagainya. Intinya sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi yang lainnya. Yang ketiga, kita percepat. Yang ketiga, Bapak Ibu, di dalam membangun ukhuwah persaudaraan, kita perlu as-sabru 'alal adab. Apa itu as-sabru 'alal adab? Sabar jika kita terganggu. Yang namanya bersaudara, yang namanya bertetangga, bermasyarakat, itu kadang kita harus siap terganggu. Kenapa? Perlu saya sampaikan bahwa kadang hilang karo tua lidah sama gigi saja kadang tergigit, padahal di ruang yang sama, tugasnya sudah masing-masing, tapi kadang tergigit. Apalagi kita hidup sebagai makhluk sosial yang berinteraksi, yang beda pendapat, beda latar belakang, beda kebiasaan, maka kadang ada gesekan, kadang kita terganggu. Maka hendaknya kita sabar. Maka Bapak Ibu, kalau kita terganggu, jadilah orang yang sabar. Tawa tetangga kita, airnya menaik rumah kita, sabar. Tetangga kita kalau nyapu sampahnya di tempat kita, sabar. Tetangga kita punya sepeda motor, kenalpotnya gerombongan, pom tiap hari. Anak kita gampang, sabar. Inilah pentingnya sabar kalau kita terganggu. Apa ini? Duweni ati segoro, memaafkan orang lain. Hadir kita tidak mengganggu, tapi kalau terganggu jadilah pribadi yang pemaaf, bukan pendendam. Yang keempat, terakhir, wajibun tolik, berwajah ramah. Jadi ukhuwah kita ini akan terjalin dengan baik kalau kita mau berwajah ramah, membangun komunikasi yang baik. 5S: senyum, salam, sapa, sopan, santun. Maka insya Allah orang akan nyaman dengan kita. Bapak Ibu, kalau di Jogja itu banyak para suami itu lebih nyaman di angkringan. Kenapa? Karena kalau di angkringan atau di kafe itu yang melayani tertentu 5S: senyum, salam, sapa, sopan, santun. Jadi baru datang itu sudah ditanya, aja tunjuk apa? Susu Ya, mau minum apa? Jadi monggo, tambah apa lagi? Bapak Ibu kalau nanya dan Tuhan bisa disampaikan kepada kami, kalau ada baiknya bisa disampaikan kepada yang lain. Terima kasih. Masya Allah ya, ramah. Maka membuat orang nyaman kalau ramah itu. Tapi begitu di rumahnya ketemu istrinya, Min bikin kopi, bikin sendiri. Mohon maaf, bikinnya di Jogja, kalau di Lampung beda. Kota Bumi beda.
nggak tepat. Jadi Bapak Ibu membangun komunikasi yang baik, bersikap ramah, salah satu cara mempererat tali bersaudara. Kemudian 4 pilar mempererat tali bersaudara. Iradatul khair lil khair, menghendaki kebaikan untuk orang lain sebagaimana menghendaki kebaikan untuk diri sendiri. Baik, ini saya ada banyak pertanyaan. Jadi tanya jawabnya dibacakan oleh MC atau saya baca sendiri? Oke, sebelum dijawab minum dulu. Nih, sebelum dijawab minum. Bismillah. Ini mau dibacakan atau saya baca sendiri? Mau semua atau tidak juga saya input saja. Siapa yang membacakan? Karena ini banyak waktu. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa tanda bahwa taubat kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baik, terima kasih. Apa tanda taubat kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima taubat orang yang bertakwa. Artinya apa? Ketika kita bertobat, maka harus terpenuhi makna taubat. Taubat itu tabayun taubatan. Artinya apa? Kembali. Artinya meninggalkan maksiat. Artinya taubat yang diterima itu harus terpenuhi syarat. Yang pertama meninggalkan maksiat. Yang kedua an-nadam, menyesal. Yang ketiga tidak mengulangi, kapok. Kalau mengatakan taubat tapi belum kapok, masih punya keinginan mengulangi, maka itu indikator taubatnya belum serius. Kemudian yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah ayat tadi mengatakan Allah menerima taubat dari orang yang bertakwa, maka dia mengiringi perbuatan buruknya dengan perbuatan yang baik. Wa atiis sayyi'atan hasanatan tamhuha, mengikuti perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik, karena perbuatan yang baik akan menghapus perbuatan yang buruk. Dalam bahasa lain kata mengucap sawabul hasanah wal hasanah ba'daha, balasan kebaikan itu kebaikan berikutnya, maka bisa kontinu melakukan kebaikan berikutnya. Dan yang terakhir, ketika orang bertobat itu pada saat waktu pintu tobat masih dibuka. Kapan? Ketika nyawa belum sampai di tenggorokan. Maka disebutkan Allah itu jumlah taubat bima yurjin, menerima taubatnya seorang hamba selama belum sampai di tenggorokan. Kalau sudah sampai di tenggorokan, meskipun mengucapkan syahadat, taubatnya tidak diterima. Contoh Fir'aun. Fir'aun itu ketika mati mengucap syahadat. Apa syahadatnya Fir'aun? Amantu kama amanat bihi banu Israil. Aku beriman sebagaimana imannya Bani Israil. Amantu bi rabbi Musa wa Harun. Aku beriman dengan Tuhan yang Musa dan Harun. Mengucap syahadat Fir'aun sebelum mati. Tapi diterima apa tidak taubatnya? Tidak, karena nyawa sudah sampai di tenggorokan. Allah. Baik, terima kasih. Kemudian lanjut pada pertanyaan kedua, Ustaz, makmum masbuk yang mendapati imam masuk rakaat kedua pada saat sholat maghrib, apakah si masbuk harus ikut membaca doa tasyahud? Baik, terima kasih. Makmum itu kewajibannya mengikuti imam. Maka apapun yang dikerjakan imam, yang nampak itu kita mengikuti. Kalau tidak nampak dan ikuti tidak apa-apa. Contohnya apa? Ada imam yang ketika tasyahud langsung mengacungkan jari-jari. Ini imamnya mengacung. At-tahiyat langsung. Ada yang illallah. Ini imamnya NU.
Tangga pula ya, tangannya gerak-gerak. Ini ngajinya di komunitas Salafi. Kan nggak lihat kita ini geraknya apa ya? Ilmu atau gerak-gerak. Nah ini tidak ada kewajiban untuk mengikuti karena tidak tampak. Tapi yang tampak kita mengikuti. Termasuk jenis bacaannya apa kita tidak wajib sama. Yang penting tasbih. Kalau Muhammadiyah tasbih yang sering dipakai Subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Yang lain mungkin nanti Subhana rabbiyal a'la atau Subhana rabbiyal azim. Yang penting sama-sama tasbih, sama-sama tasyahud. Artinya kalau sudah sama-sama itu sudah sah. Ikuti imam. Karena imam sudah imam, diutama ini. Imam dijadikan imam untuk kita ikuti. Baik, terima kasih. Kita lanjut pertanyaan dari Bapak Sumarno, Kota Bumi Utara. Mohon izin bertanya Ustaz tentang sholat Jumat. Apakah jika tidak bisa sholat Jumat berjamaah di masjid, kita tetap melaksanakan sholat Jumat 2 rakaat di rumah atau sholat zuhur? Nah, ini wilayah yang ada perbedaan pendapat. Maka dalam masalah ini saya menghormati pendapat yang berbeda. Tetapi yang perlu kita sampaikan ada hadis Nabi begini. Ketika kita sholat Jumat, barang siapa mendapatkan 1 rakaat, maka fakat atrafal Jumat, dia sudah mendapatkan sholat Jumat. Dia cukup sholat 2 rakaat. Tetapi barang siapa yang tidak mendapatkan rukuk, falisholatan, maka hendaknya sholatnya 4 rakaat. Artinya apa? Kalau kita tidak mendapatkan Jumat, anjurannya adalah sholat zuhur. Meskipun demikian, kami menghormati pendapat yang menyebutkan kalau hari Jumat apapun situasinya 2 rakaat. Tetapi kami memilih pendapat yang paling sholat, hendaknya sholat 4 rakaat. Jadi kalau kita tidak sholat zuhur, tidak sholat Jumat, maka kita sholat zuhur. Ingat, perbedaan pendapat tidak untuk dipertentangkan, tapi bagaimana kita bisa memahami orang lain. Baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustaz, mohon pandangan Muhammadiyah tentang bangsa ini. Baik, terima kasih. Untuk terkait dengan syariat atau konsep ekonomi syariat di HPT C3 itu sudah ada putusan tarjih tentang pandangannya tentang riba. Itu sudah ada. Intinya kalau terbebas dari riba, terbebas dari bohong, terbebas dari zalim, maka itu boleh. Atau dalam hal ini sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan juga fatwa-fatwa ulama tentang masalah ekonomi ribawi. Artinya apa? Harus terbebas dari riba. Karena dulu topik cara manfaatan bahwa riba. Setiap pinjaman yang menarik keuntungan, maka keuntungannya adalah riba. Maka selagi lembaga keuangan tersebut tidak ada bohong, tidak ada riba, tidak ada zalim, maka itu sesuai dengan fatwa-fatwa Dewan Syariat Nasional Majelis Ulama Indonesia dan sesuai dengan fatwa-fatwa Majelis Tajik. Intinya bagaimana tidak ada zalim, tidak ada bohong, tidak ada riba. Nah, Bapak Ibu, dalam lembaga keuangan syariah itu akad yang sering dipakai itu adalah akad murobaah, akad jual beli. Karena memang akad ribawi itu bila wahalallahu bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba itu apa? Uang melahirkan uang, itu riba. Tapi kalau uang dibelikan barang dijual lagi, maka itu namanya jual beli dan itu halal. Ini yang disebut murobaah. Dan penjelasannya tidak sesimpel ini. Waktu kita kan mepet. Kalau mau dijelaskan panjang 1 jam sendiri. Karena nanti ada murobaah, ada biasanya produk ekonomi syariah itu murobaah, kemudian ijarah. Ijarah itu nanti ada macam-macam. Kemudian musyarakah mutanakisah yang sering dipakai. Kemudian ada mudorobah. Kemudian juga ada wati'ah
ada lagi artinya kalau produk-produk ini dijalankan sesuai dengan fatwa, maka itu sudah syariah. Maka kalau Bapak Ibu bertanya apakah bank syariah sudah syariah, ya, kalau dijalankan sesuai fatwa. Kalau belum sesuai fatwa, itu urusan lain. Tapi kita berbicara aturan, bukan berbicara praktek. Karena yang namanya hukum itu di mana-mana ada. Nah, pemerintah tadi pada saat menjabat itu sudah disumpah. Sumpahnya setia dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian tadi untuk menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada lagi, artinya sudah disumpah. Begitu yang sudah sumpah banyak. Yang kemudian korupsi, yang tidak amanah banyak. Sama juga dengan lembaga keuangan syariah yang kemudian tidak sesuai dengan fatwa. Saya menemukan ada dua yang tidak sesuai fatwa. Satu, ini hanya contohnya. Dalam perubahan itu boleh melakukan jual beli, tapi kadang jual belinya pihak mewakilkan. Bagaimana mewakilkan boleh kan? Menurut DSN boleh mewakilkan. Tapi kalau mewakilkan, mestinya tanda tangan jual beli itu harus dilakukan setelah barang tersedia. Prakteknya apa? Ditandatangani mewakilkan dan ditandatangani jual beli bersamaan. Nah ini tidak sesuai syariah. Ini masih riba ini. Harusnya bagaimana? Yang pertama tanda tangan wakalah dulu. Lalu silakan belanja barang yang ada, baru tanda tangan murabahah. Jadi benar. Contoh penyimpangan yang kedua. Ini tadi dari sisi lembaga keuangan. Yang kedua dari sisi nasabah. Nasabah kadang-kadang mau siklonya. Dia pinjam, anggapnya musyawarah pertama kisah jual beli saham. Tapi ternyata tidak mau bikin laporan. Ketika ditanya Pak untungnya berapa ini dia jelas bagi hasilnya. Lalu dia mengatakan sama telurnya, Mbak, aku maunya yang siklo saja. Saya pinjam berapa, saya untungnya berapa. Saya ngikutlah. Akhirnya tidak syariah. Harusnya dihitung untung. Kalau untung masih bagi hasil, kalau rugi tidak. Kalau untungnya tinggi bagi hasilnya tinggi, kalau untungnya rendah bagi hasilnya rendah. Tapi coba pedagang angkringan yang utang, mau tidak dia bikin laporan? Pedagang bakso yang utang, mau tidak bikin laporan? Tidak mau. Ya gimana mau syariah? Kita saling kritik bang syariah tidak syariah, tapi kita sendiri sebagai masyarakat tidak siap untuk syariah. Islam mengajarkan kita untuk komitmen. Ayat utang piutang itu menjadi ayat paling panjang dalam Quran. Apa kalau utang? Ila ajalin musamma, buat jatuh tempo. Nah kita saling utang sama teman kita, dan kita buat jatuh tempo. Kita tidak disiplin. Saya pinjam uang ya, kembalikan kan. Besok kalau punya uang, lalu tidak ada jatuh tempo. Pasti kaget. Maaf saya belum punya uang. Tagih lagi, bukan kemarin saya belum tahu punya uang kan? Belum kapan ini? Baik. Kemudian apa fakta tubuh dicatat. Kadang kita dari catat. Fasta itu syahid dari ini berbicara itu saksinya dua laki-laki. Kadang-kadang kalau utang kita maunya sembunyi-sembunyi jangan bilang ya. Bahkan seorang istri yang buta kadang-kadang jangan sampai diketahui oleh suaminya. Ada nggak ini? Jadi kadang udah ada. Yang di sini dah. Jadi Bapak Ibu, disiplin syariah itu tidak gampang. Baik, intinya kalau sesuai fatwa, sesuai undang-undang sudah syariah. Baik, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan lagi. Apakah dalam sholat tarawih tidak perlu baca doa iftitah? Baik, terima kasih. Doa iftitah itu statusnya sunnah, baik dalam sholat wajib maupun dalam sholat sunnah. Maka doa iftitah itu sifatnya pilihan, tergantung imam yang membaca atau tidak. Karena sifatnya apa? Pilihan. Kalau saya yang imam, saya biasanya hanya membaca yang pertama, setelahnya tidak membaca. Bukan karena tidak sunnah, tapi biar simpel dan cepat. Ya,
Jadi artinya apa? Itu sifatnya apa? Sunnah. Iya, boleh baca, boleh tidak. Jangankan dalam sholat sunnah, dalam sholat wajib pun sunnah. Begitu nih. Baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Budi. Pak Ustadz, mohon dijelaskan secara sederhana tentang kalender Hijriah gelombang tunggal sehingga kita warga Muhammadiyah makin mantap menerima KHGT. Baik, terima kasih. Ini tentang KHGT, kalender Hijriah gelombang tunggal. Nah, perlu diketahui bahwa di Muhammadiyah itu ihya istihad dan tasdid, menghidupkan istihad dan juga tasdid, pembaruan dalam konteks akidah ibadah inti itu kembali kepada sebelumnya. Tapi dalam konteks dunia itu berkembang, dalam konteks metodologi itu berkembang. Nah, Muhammadiyah menganggap bahwa kalender itu termasuk bagian dari menentukan kalender itu termasuk bagian dari metodologi sehingga bisa berkembang. Dan memang dari zaman dulu yang namanya kalender itu memang ada banyak nama. Nah, dua di antaranya adalah kalender tentang Adatul Matolik, bahwa setiap negeri itu punya tempat terbitnya sendiri. Tapi juga ada kaidah yang menyebutkan ittihadul maqam, penyatuan tempat terbit. Kalau ada yang sudah melihat, maka di seluruh dunia, di semua negeri puasa. Dan itu baru memungkinkan di zaman modern saat ini. Ini mazhabnya zaman dulu. Jadi mazhabnya pun ada mazhab. Setiap negara punya mazhabnya masing-masing. Yang kedua, satu untuk semua. Termasuk pandangan ulama mazhab ini itu satu untuk semua. Nah, kemudian di era modern ini salah satu yang dikembangkan Muhammadiyah itu adalah hisab. Jadi menggunakan metode perhitungan. Muhammadiyah sudah pernah punya pandangan wujudul hilal yang sifatnya lokal, dan itu kita pertahankan kurang lebih selama 4 abad. Lalu kemudian istihad berubahnya ini bukan tanpa sebab, tapi karena ada pertemuan ulama sedunia di mana di Turki tahun 2016 yang menyepakati perhitungan jika di satu daerah sudah ada yang mencapai 5 derajat dan elongasinya berapa? 8 derajat, maka sudah terpenuhi kriteria bahwa di seluruh dunia itu sudah masuk tanggal 1. Prinsipnya 1 hari 1 tanggal. Jadi 1 hari 1 tanggal prinsipnya. Maka kalau sudah ada yang masuk kriteria 5 derajat tadi di bulan manapun, maka sudah masuk tanggal 1. Ini sama dengan prinsip zaman dulu yang ketika lokal Muhammadiyah pakai pandangan waktu itu wujudul hilal. Kalau di Aceh sudah masuk tanggal 1, meskipun di mana NTT atau Papua belum masuk, maka sudah dianggap masuk dalam satu wilayah negara. Maka mazhab lokal maupun mazhab global itu sama-sama memandang kalau ada satu daerah lain mengikuti. Nah, contoh yang lokal, kalau ternyata di Sumatera kelihatan, lalu di Jawa tidak kelihatan, masuk puasa juga. Jawa besok, di Jawa belum kelihatan, atau di Jawa sudah kelihatan, di Bali belum, Bali besok. Maka semuanya mengikuti. Sama juga dalam mazhab global. Kalau ada satu daerah yang terpenuhi kriteria pertemuan 2016 Turki, ini bahkan saya katakan hampir mendekati ijma', karena pertemuan ulama sedunia. Saya tidak bilang ijma', karena ijma' itu ada yang pakai masa para salafus saleh. Untuk saat ini, yaitu hampir mendekati. Kenapa? Karena pertemuan seluruh dunia, dan itu tidak ujuk-ujuk, karena dipertimbangkan selama 10 tahun.
Jadi tidak langsung begitu ada pertemuan itu lalu Muhammadiyah lalu mengumumkan udah dikaji dulu selama 10 tahun, kemudian baru diamalkan tahun ini. Dan Bapak Ibu, lalu bagaimana dengan hadis Nabi berpuasalah karena melihat hilal? Nah, Muhammadiyah memandang bahwasanya dulu di zaman sahabat itu disebutkan bahwasanya mereka itu adalah kaum yang upi, kaum yang buta huruf, yang la maktub tapi tidak bisa menulis, wala masuk dan tidak bisa menghitung. Maka kemudian menggunakan cara yang mudah dengan cara rukyah. Lalu bagaimana dari menghitung fakturnya? Kira-kira apa? Hitungan. Ada lagi dari yang lain. Walladzi ja'a syamsa iyyaha wa qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adada sinina wal hisab. Jelas nih kata-katanya wal hisab. Bulan dan bintang itu ada manazilnya untuk mengetahui manazil dan juga hisab. Maka yang itu bisa yang lain melihat dengan mata, bisa yang ilmi melihat dengan ilmu. Itu terkait persepsi. Kita tidak mau berdebat di sini. Jadi bagaimana kita bisa menghormati pandangan yang berbeda. Begitu ya. Allah. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kita tambah 2 lagi pertanyaannya. Ini masih banyak, tapi kami bacakan cuma 2 pertanyaan nanti saya pilih yang kira-kira pertanyaan yang kontroversi, tapi tidak mengandung provokasi. Jadi hanya 2. Jadi mohon maaf yang belum sempat dibaca karena keterbatasan waktu. Pertanyaan berikutnya ini agak aneh-aneh juga ya, tentang fenomena kuno Muhammadiyah ataupun ulama. Bagaimana tanggapan Ustaz, anggota persyarikatan tinggal di tengah masyarakat NU dan mengikuti cara ibadahnya warga NU? Bagaimana tanggapan Ustaz? Terima kasih. Sebenarnya saya sudah lama mendengar istilah ini. Dulu saya membaca sebuah tulisan. Saya tidak dengar apakah tulisannya Pak Eri Supriyanto atau tulisannya Pak Abdul Mukhtar. Saya tidak dengar, tapi salah satu dari mereka itu ada tulisan namanya Munas Muhammadiyah Nasionalis. Ada lagi Muda Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Ada lagi Mukhlas Muhammadiyah Ikhlas. Sekarang ada lagi namanya Musa Muhammadiyah Salafi. Ada lagi Gunung Muhammadiyah NU. Baik. Pada prakteknya memang kita tidak bisa beridentitas tunggal, tidak bisa. Bahkan orang yang NU sekalipun tidak bisa beridentitas tunggal. Yang NDI sekalipun tidak bisa beridentitas tunggal. Kenapa? Karena berinteraksi sosial. Dalam hal keilmuan bisa tunggal, tapi dalam bersikap tidak bisa. Kenapa? Karena kita berinteraksi sosial. Contoh di Muhammadiyah misalnya di dalam sholat subuh tidak melakukan kunut. Meskipun Muhammadiyah tidak memberikan kunut, tapi dalam hal ini Muhammadiyah tidak mengamalkan kunut karena berpandangan dalil yang kuat yang tidak kunut. Tapi bagaimana cara bersikap kita itu tadi dalam konteks keilmuan, dalam konteks bersikap. Kalau kita bermakmum ada imam yang kunut, apa yang kita lakukan? Mengikuti. Jadi beda antara keilmuan dengan sikap. Kenapa? Karena sikap kita adalah untuk menjaga persatuan. Karena sikap kita untuk menghindari kerusakan. Maka juga perlu dipertimbangkan. Oh, di masyarakat ini sudah biasa berbeda ya. Apa yang lain anaknya tetap seperti ini? Kenapa sudah bisa beda pendapat? Tapi kalau begini dirasanya mau kayak berdekatan. Untuk apa? Untuk menjaga persatuan. Bahkan banyak warga Nahdlatul Ulama yang ketika imamnya tidak kunut, itu mau kunut juga tidak enak. Kalau saya kunut sendiri, gimana kata orang? Lalu dia
menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat. Maka tidak mengapa kemudian kita melakukan sesuatu yang itu diamalkan oleh saudara kita yang konteksnya adalah pasif untuk menjaga persatuan. Begitu ya. Jadi konteksnya adalah untuk menjaga persatuan. Jangan sampai kita mengedepankan ego, lalu kemudian kita malah dikucilkan di tengah-tengah pergaulan bermasyarakat. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Kemudian ada satu penanya dari satu orang, tapi dua pertanyaan. Yang pertama adalah kapan waktu yang tepat puasa Arafah dan hari raya Idul Adha yang tidak jadi berbeda hari raya lagi. Jadi mungkin ini kalau seandainya terjadi perbedaan mungkin Muhammadiyahnya duluan, yang lain belakangan. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini sekarang ini kan sedang terjadi perang di Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Nah, umat Islam dituntut untuk dianjurkan untuk mendoakan tentara-tentara pejuang dari Iran. Sementara Iran itu adalah Syiah. Mohon Pak Ustadz diberikan penjelasan tentang ideologi Syiah itu seperti apa. Baik, terima kasih. Yang pertama tentang puasa Arafah itu ada dua istilah. Puasa Arafah ini sudah diamalkan oleh Nabi dan para sahabat sejak tahun kedua Hijriah. Pada tahun 2 Hijriah, Nabi belum melaksanakan ibadah haji dan belum wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu tahun terakhir sebelum beliau wafat. Cuma sekali. Jadi puasa Arafah di zaman Nabi yang bertepatan dengan Arafah itu hanya sekali, yang sebutannya Shaum Yaumil Arafah, puasa pada hari orang wukuf di Arafah. Sebelumnya apa? Shaum Tis'in min Dzulhijjah, puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Baik ada wukuf atau tidak ada wukuf, kalau ada tanggal 9 maka itu puasa. Memang dalam hal ini ada dua pendapat. Yang pertama adalah kita berpuasa saat orang-orang wukuf di Arafah. Pendapat ini hanya mungkin diamalkan oleh orang yang jaraknya kurang lebih sekitar berapa? 10 jam dari Saudi. Lebih dari itu tidak bisa mengamalkan. Kenapa? Karena saat di belahan bumi lain, saat Arab sedang berarafah, mereka sedang malam hari, maksud puasanya malam hari. Mungkin tidak. Saya mau puasa pada saat orang-orang wukuf di Arafah. Pas wukuf, daerahnya di bulan bumi itu baru malam, tidak bisa diamalkan. Maka yang bisa kita amalkan adalah puasa 9 Dzulhijjah. Maka bagaimana sikap kita? Sikapnya adalah berpuasalah pada hari yang yang ini itu tanggal 9. Dan saya yakin yang hadir di sini keyakinannya berbeda-beda. Maka berpuasalah yang ini itu tanggal 9. Kenapa tidak pas bertepatan dengan Arafah? Karena ada bulan bumi saat sedang Arafah itu sedang yang malam. Maka yang jenengan yakini tanggal 9 yang malam. Maka yang kita kerjakan. Allah. Yang kedua, sikap kita terhadap suasana di Timur Tengah. Ada perang AS Israel melawan Iran. Sedangkan Iran itu Syiah. Apakah kita perlu mendoakan para pejuang Iran? Nah, minta penjelasan tentang Syiah. Dan Bapak Ibu, penjelasan tentang Syiah itu tidak sesimpel yang kita sering lihat di medsos. Karena Syiah itu ada banyak aliran. Jadi Syiah itu ada banyak aliran. Dan memang Syiah yang paling jauh dengan Islam itu adalah Syiah Rafidhah. Karena Syiah Rafidhah itu menganggap sahabat Nabi yang 3 itu termasuk murtad atau bukan Islam. Sahabat siapa? Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman itu dianggap perampok, merebut hak kekhalifahan
termasuk Aisyah fitnah, Aisyah dianggap penghuni neraka. Ini Rafidhah. Para ulama mazhab menyatakan Rafidhah itu bukan Islam. Maka kalau Syiah yang dimaksud adalah Rafidhah, betul Rafidhah itu sudah keluar dari Islam. Tapi kalau disebut Syiah, Syiah itu masih umum, masih banyak yang mereka pandangan akidahnya sama dengan kita, pandangan fikihnya sama dengan kita. Bahkan ada kitabnya ulama yang ada riwayat Syiah yang sampai hari ini dipakai oleh majelis takzim, bahkan dipakai oleh saudara-saudara kita Salafi. Kitab apa? Nailul Awtar Imam Asy-Syaukani. Tapi kan Syiahnya Zaidi. Syiah Zaidi itu dalam hal fikih sama dengan kita. Syiah Zaidi itu tidak mengkafirkan sahabat, tapi hanya mengutamakan sahabat Ali dibandingkan sahabat yang lain, dan sahabat lain tidak dikafirkan. Dan ada Syiah yang lain, sehingga tidak bisa digoyah-goyah bahwa semua Syiah keluar dari Islam. Yang pasti yang disebutkan oleh ulama yang menyimpang jauh dari Islam, bahkan bisa keluar dari Islam adalah Rafidhah. Nah, untuk Syiah yang lain itu perlu ada rinciannya. Kalau kita bimbang, kita ragu bagaimana mendoakannya, maka doakan perang cepat usai. Doakan perang cepat usai. Doanya atas nama kemanusiaan. Jadi kita tidak perlu berpikir lagi korbannya ini orang Rafidhah apa orang Islam. Yang kita pikirkan ini kemanusiaan. Maka doakan perang cepat selesai atas nama apa? Kemanusiaan. Bahkan perang antara yang beda agama pun kita doakan cepat selesai, karena Islam mengajarkan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Jadi tidak usah ragu, doakan. Mau ragu, ya doakan sukan kira-kira. Jangan-jangan Syiah yang saya doakan. Saya doakan Israel menang, saya dukung Zionis. Mau ragu begini, doakan saja perangnya cepat selesai atas nama kemanusiaan. Netral, dan persangkaan kita tidak buruk, tapi juga tidak menistakan nama kemanusiaan. Bayangkan kalau kita berdoa, semoga Syiah dibantai. Ternyata mereka tidak sama dengan kita. Liru kita. Sehingga apa? Kita doakan semoga cepat usai perang ini, sehingga tidak ada lagi pertumpahan darah, karena pertumpahan darah atas nama kepentingan seperti yang kita lihat saat ini bertentangan dengan nilai kemanusiaan, bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Kata Nabi, lapor mu'min aku untuk Allah menjauh hukumnya. Membunuh orang beriman lebih besar dosanya di sisi Allah dibandingkan bilangnya dunia. Bagaimana kalau orang muslim yang menjadi korban? Kata Nabi, "Man-qatala mu'ahadatan menjadi mu'ahadatan jannah." Barang siapa yang membunuh orang muslim yang terjadi perjanjian damai, maka tidak akan mencium aroma surga. Maka kalau kita, karena kita hidup bermasyarakat, ada non muslim di sekitar kita, tidak boleh kita bermusuh, apalagi menumpahkan darahnya, karena bisa tidak mencium aroma surga. Kalau dalam konteks yang sedang terang, itu namanya kafirkan akti. Nasallallahu alaihi wa sallam ini kalau sopiran masih kepentingan, kalau itu bukan kita berpuluh dan bicara mengumpul